Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Setiawan, Prodi Teknik Informatika kelas A tahun 2018. Di sini saya akan menerangkan tentang pendidikan anti korupsi melalui pendidikan karakter. Hari Anti Korupsi Dunia diperingati setiap tanggal 9 Desember. Artinya, peringatan hanya setahun sekali. Namun, pendidikan anti korupsi sebagai generasi bangsa harus setiap hari dilakukan, baik secara langsung maupun lewat media yang mudah diakses, seperti media sosial. Hal ini sangat perlu mengingat hampir setiap hari kita melihat dan mendengar berita tentang korupsi, baik di media massa maupun elektronik. Anak-anak sampai orang dewasa dapat dengan mudah mengakses berita tersebut. Namun, tanpa disadari, hal itu justru akan menimbulkan dampak negatif kepada anak-anak yang cara berpikirnya masih abstrak, terutama pada degradasi karakter. Anak bangsa sebagai calon penerus dan pemimpin bangsa, jika karakter mereka tidak dibimbing dan diarahkan sejak dini, maka akan mudah terpengaruh oleh lingkungan dan budaya-budaya negatif seperti budaya korupsi. Kita tengok Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Undang-undang ini mengamatkan pengembangan karakter seperti beriman, bertakwa, berakhlak, mulia, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Hal itu menjadikan fungsi dan tujuan yang harus dicapai dalam proses pembelajaran di sekolah. Fenomena korupsi saat ini semakin marak, budaya canggih, bahkan mampu melakukan regenerasi dengan lahirnya koruptor-koruptor muda. Hal ini mendesakkan adanya penanaman jiwa anti korupsi pada anak bangsa melalui pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Artinya, ada keinginan kuat agar pendidikan sekolah mampu memberikan kontribusi output siswa didik yang mempunyai integrasi tinggi dan mampu menjadi pengingat anti korupsi di tengah masyarakat. Kategori korupsi. Istilah korupsi berasal dari perkataan Latin corruption atau corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Sementara istilah korupsi di beberapa negara seperti Oshoku Jepang artinya kerja kotor, Ginmung Thailand yang berarti makan bangsa, dan Tanwu Cina berarti keserakahan bernoda. Inti makna korupsi adalah kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, penyimpangan, mengkhianati kepercayaan, penggelapan, penipuan, penyuapan, dan sebagainya yang mengandung nilai penghinaan dan fitnah. Tindakan yang dikategorikan korupsi menurut literatur fikih setidaknya ada 6 jenis, yaitu ghulu, penggelapan, risyah, penyuapan, ghasabah, perampasan, ihtilas, pencopetan, sikhrot, pencurian, dan hiraba, perampokan. Dengan demikian, perlu ditanamkan kepada anak bangsa korupsi itu tidak hanya berupa penggelapan uang atau dana suatu kegiatan atau pembangunan, sehingga anak memiliki jiwa anti korupsi yang tertanam dan diakuisisi hingga akhir hayat. Jiwa anti korupsi merupakan suatu kesadaran seorang individu di mana ia mengetahui apa itu korupsi, bahayanya, dan ia berusaha untuk menghindari dan juga melawannya. Anak juga tidak terbawa dengan keadaan lingkungan negatif. Karena telah memiliki suatu jiwa yang mana telah ditanami dengan sikap anti korupsi, kegiatan menanamkan jiwa anti korupsi dapat dilakukan dengan berbagai cara atau tindakan di mana cara atau tindakan itu dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Beberapa cara tersebut di antaranya melalui 1. Melalui keteladanan. Memberi contoh tindakan yang berat dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh guru. Sifat anak adalah suka meniru. Oleh karena itu, sebagai guru hendaknya harus memberi contoh yang baik sesuai dengan norma dan aturan yang ada. Maksud memberi contoh di sini bukan sekedar memberi contoh perilaku anti korupsi, tetapi
dia sendiri mengamalkan perilaku yang diajarkan kepada anak-anak atau siswa, sehingga dapat dicontoh para siswa, seperti halnya sikap jujur, tidak berbohong, dan tidak memakan apa yang bukan haknya. Merujuk pada nasihat Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, sekolah dan guru yang tidak bisa ing ngarsa tulodo memberi keteladanan dan maka akan menyebabkan siwa nyaru bebaya lan cilaka, mendapat bahaya dan celaka di kemudian harinya. Yang kedua, melalui kebiasaan. Pembiasaan adalah merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendidik siswa. Dengan cara ini diharapkan siswa akan terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Contoh, untuk menanamkan jiwa anti korupsi ialah dengan jujur, seperti diadakan kantin kejujuran dalam sekolah. Disitulah dilatih untuk bersikap jujur, karena ia yang mengambil jajanan, ia yang membayar, ia yang menghitung, dan ia juga yang mengambil kembalian uang sisa jajan. Sementara bagi siswa yang ketahuan tidak jujur, maka diberikan hukumannya sesuai agar dapat menimbulkan efek jera terhadap siswa, sehingga siswa tidak mengulangi kesalahannya. 3. Melalui kurikulum. Cara ketiga dapat ditempuh dengan memasukkan konsep karakter anti korupsi pada para siswa melalui kurikulum atau program sekolah. Di sini peran guru sangat penting dan diharapkan melalui kurikulum atau program sekolah dengan kelengkapan silabus dan rencana program pembelajaran atau RPP. Melalui kurikulum, guru dapat menanamkan jiwa dan karakter anti korupsi para siswa menjadi bangsa Indonesia yang tanam dalam dirinya sifat-sifat anti korupsi. Dasar pendidikan karakter ini sebaiknya diterapkan sejak usia kanak-kanak atau yang biasa disebut para ahli psikolog sebagai usia emas, golden age. Karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Dengan pendidikan karakter, penerapan, penanaman, dan pembentukan jiwa anti korupsi yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosinya ini adalah bekal dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan termasuk tantangan untuk melawan korupsi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.